Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Itu minggu kemarin kita telah membahas tentang upaya mempertahankan integrasi bangsa, ya, di mana sudah Bapak jelaskan, di mana penting menjaga persatuan dan kemajemukan, menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, memajukan negara, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Kita lanjutkan untuk teladan tokoh, ya. Ini teladan tokoh yaitu di mana di sini tokoh Papua, ya. Yang pertama itu adalah Kaisepo, yaitu peran Kaisepo adalah menggagas Partai Indonesia Merdeka, yang biasa dibilang singkat dengan PIM, ya, pada tahun 1946. Mengganti nama Papua dan Netherlands New Guinea menjadi Irian, yang artinya ikut Republik Indonesia anti Netherlands, ya. Merancang perlawanan rakyat Biak. Ya. Yang kedua, Silas Papare, itu membentuk Komite Indonesia Merdeka KIM, ya, pada tahun 1945, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, ya, mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta, ya, pada tahun 1949. Dan yang ketiga adalah Martin Inde, ya, merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka, ya, memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku di Irian, ya, Papua. Ya, kemudian di sini adalah Raja Pemersatu, ya, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1045, ya, 1945, memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Kemudian ini Sultan Syarif Qasim II menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia, ya, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Pejuang perempuan. Ya, ada Opung Daeng, ya. Opung Daeng Risaju, ya, bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia, ya, PSII, menjadi ketua PSII Palopo pada tahun 1930, aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda, turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Kemudian pejuang seni, ya. Jadi ini adalah satu gambar dan ada dua, yang Muhammad Hatta dan Ismail Marzuki. Ya, apa peran penting kedua tokoh pada gambar di bawah ini? Ya, nanti ini untuk tugas anak-anak. Yang pertama di sini adalah Ismail Marzuki yang menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Muhammad Yamin, ya, berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra, menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pejuang pemberontakan, ya. Jadi ada Aha Nasution, ya, memimpin divisi Siliwangi, menjadi kepala staf Angkatan Darat dan Menteri Keamanan Nasional. Yang kedua adalah Ahmad Yani, menumpas DI, dan PRRI, menjadi salah satu korban peristiwa G30 SPKI. MT Haryono menolak rencana PKI membentuk Angkatan ke-5, menjadi korban dalam peristiwa G30
30 SPKI 1565. Slamet Riyadi menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta, terlibat dalam penumpasan DITI Jawa Barat dan RMS. Ya. Pemikir bangsa, ya. Jadi teladannya ini perlu kita contoh, yaitu Muhammad Hatta memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Kemudian pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Itu adalah rasa nasionalisme kebangsaannya. Ya, kita masuk ke bab kedua, yaitu Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pertama, kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Ya, yang pertama, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya maklumat KNIP ya nomor 5 tanggal 11 November 1945. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang ya untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Kabinet pada masa demokrasi liberal, ya, Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Midjoyo pertama, kemudian Kabinet Burhanuddin Harahap, ya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, Kabinet Juanda, ya sistem multipartai ya, sistem multipartai didasari adanya maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Pemilu 1955 ya. Pemilu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR ya dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, nama partai dan jumlah kursinya. Ya, nomor 1 Partai Nasional Indonesia 57 kursi. Nomor 2 Masyumi 57 kursi. Nomor 3 Nahdlatul Ulama 45 kursi dan 4 Partai Komunis Indonesia 39 kursi. Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. Nama partai, Partai Nasional Indonesia 119 kursi. Kedua, Masyumi 112 kursi. 3, Nahdlatul Ulama 91 kursi. 4, Partai Komunis Indonesia 60 kursi. Ya, konstituante hasil pemilu 1955 gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Ya, apa penyebabnya? Ya, jadi perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Ya, adanya perselisihan antar partai, adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang 1945. Langkah lanjutan yaitu Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Masalah ekonomi awal kemerdekaan ya. Hiperinflasi ya. Jadi inflasi yang terlalu berlebihan ya. Kemudian blokade ekonomi Belanda ya. Kekosongan kas negara. Jadi ada 3 masalah ekonomi kemerdekaan di awal kemerdekaan.
Upaya mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan, yaitu mendirikan Bank Negara Indonesia, BNI, kemudian melakukan diplomasi beras dengan India, mendirikan Indonesia Office, Indo di Singapura, mengadakan konferensi ekonomi, membentuk badan perancang ekonomi, Planning Board, dan melaksanakan Casimo Plan, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi, melaksanakan program pinjaman nasional. Pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal adalah Sumintro. Menurut Sumintro Hadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih menemui berbagai hambatan. Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, Sumitro Joyo Hadikusumo menitik beratkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha bumi. Upaya mengatasi masalah ekonomi pada demokrasi liberal. Gerakan Benteng, Gunting Saripudin, kemudian nasionalisasi perusahaan asing. Jadi di mana perusahaan asing ini, Belanda memiliki perusahaan, diambil alih atau dijadikan milik RI. Sistem ekonomi Alibaba, di mana membantu pengusaha lokal dalam perdagangan, untuk Biro Perancang Nasional. Kita lanjutkan ke bab 3 sampai di sini dulu untuk pertemuan kedua. Kita lanjutkan minggu depan bab 3, yaitu dinamika politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Bapak akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata Lino, baju ramin ke Saruga, basengat ke Jubata. Arus, arus, arus.